Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam ya, salam berkelimpahan. Perkenalkan, nama saya I Gede Persido. Ya, saya jenis kelamin pria, usia 42 tahun. Nomor kontak saya di 081337975007. Nah, informasi dasar keluarga saya berasal dari keluarga petani ya. Jadi saya masih punya ayah, kemudian masih punya ibu yang usianya sudah lanjut ya. Kemudian saya sudah menikah statusnya ya, memiliki anak 4. Nah, jadi anak yang pertama sudah umur 20 tahun, kemudian anak yang kedua yang meninggal karena prematur ya, lahir muda. Nah, kemudian anak yang ketiga sudah kelas 4 SD di sekolah dasar Negeri 5 Lilitin. Kemudian anak yang keempat itu baru mau masuk di SLB ya, karena ada berkebutuhan khusus. Dan anak yang terakhir ini mengalami Down syndrome, teman-teman. Mohon doanya, mudah-mudahan ya nanti bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi tentunya. Nah, kemudian untuk latar belakang pendidikan saya baru lulus SMA ya. Jadi tahun 2000 tepatnya itu lulus SMU Saraswati Singaraja. Nah, kemudian saat ini ya, karena kemarin pandemi ya, di tahun 2019 saya melanjutkan kuliah di Staf Kejuruan Singaraja ya, jurusan ilmu komunikasi seperti itu. Jadi mencari S1 dan saat ini sedang semester 6 seperti itu ya. Jadi sedang PKL, praktek kerja lapangan. Nah, untuk pengalaman kerja, jadi saya pertama sempat menjadi karyawan ya di asuransi kesehatan Askes, yaitu dimulai dari nol, dari cleaning service ya. Jadi cleaning service, kemudian lama-lama saya ditempatkan di administrasi di depan sebagai customer service. Nah, jadi pengalaman kerja saya itu sangat mengesankan ya. Jadi mulai dari nol seperti itu, dari di awal bersihin inilah toilet ya, WC seperti itu udah biasa saya kerjakan. Nah, kemudian di sana sempat bekerja itu selama 3 tahun. Nah, kemudian pada tahun 2004 ya, setelah saya menikah itu. Nah, jadi saya bekerja di Universitas Udayana, jadi Fakultas Teknik Universitas Udayana. Nah, di sana saya ditempatkan di perpustakaan. Nah, jadi di sanalah saya baca-baca buku semua, literasi ya, jadi sehingga banyak wawasan ya dan pengalaman. Nah, jadi selama 8 tahun saya bekerja di Fakultas Teknik, program ekstensi. Nah, kemudian saya pulang kampung. Nah, pulang kampung ya di tahun 2009 saya pulang kampung. Kemudian saya marketing, menjual alat-alat upacara, sarana dan prasarana upacara ya, dan sempat saya membawa barang-barang itu ke luar Bali, yaitu tepatnya di Kendari seperti itu. Nah, jadi
itu sedikit pengalaman. Kemudian keahlian khusus saya memang saya sangat suka berorganisasi. Kemudian komunikasi itu adalah dunia saya. Jadi mudah-mudahan keahlian inilah nanti kita bisa bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat, ya, agar tidak ada lagi pemimpin dengan masyarakat itu miskomunikasi. Ya, jadi ketika komunikasi lancar, ketika komunikasi nyambung, jadi kesepakatan itu pasti akan berjalan dengan baik, ya, tanpa ada gesekan. Nah, seperti itu. Nah, untuk hobi, saya hobinya olahraga dan olah vokal, seperti itu. Jadi olahraga, ya, dan olah vokal, walaupun ya jalan-jalan tipis-tipis, ya. Nah, jadi itu hobi saya. Nah, kemudian olah vokal, di sela-sela kesibukan, ketika ada waktu santai, saya senang karaoke, ya. Jadi nyanyi lagu Bali, lagu Indonesia. Nah, itu dunia saya, seperti itu. Nah, kemudian saya lanjut. Jadi ketika saya ditanya, ya, jadi mengapa bergabung dengan Yaga Yingde Group, seperti itu, ya. Jadi saya pikir ini adalah kesempatan yang bagus, ya, bagi saya untuk mengubah hidup saya, untuk meningkatkan taraf hidup saya, meningkatkan tingkat kesejahteraan, ya. Nah, jadi terima kasih saya diberikan kesempatan untuk bergabung, ya, di Yaga Yingde Group ini, sehingga saya lebih, ya, mendapatkan pengalaman baru di dunia foundation, seperti itu. Nah, jadi semoga nantinya bisa mewujudkan impian saya, meningkatkan kualitas hidup dan membantu lebih banyak orang miskin, ya, yang berketidakmampuan, ya, dan mengirimkan cinta kasih kepada setiap orang di semua wilayah Indonesia dan dunia, seperti itu. Nah, kemudian jenis perusahaan apa yang dimaksud dengan Yaga Yingde Group? Nah, jadi menurut saya Yaga Yingde Group adalah perusahaan manajemen aset besar yang berkantor di pusat di Colorado, Amerika Serikat, dan memiliki cabang di Singapura, Korea Selatan, Thailand, Hong Kong, Jepang, dan negara lainnya. Nah, investasi Yaga Yingde Group ini mencakup berbagai bidang. Jadi banyak bidang, ya, yang di sini. Nah, kemudian dari mana dana proyek bantuan pendidikan Yaga Yingde Group? Nah, jadi seperti apa yang saya sudah baca literasinya, dana proyek bantuan pendidikan berasal dari keuntungan proyek yang diinvestasikan oleh perusahaan. Nah, banyak tim yang telah berinvestasi di perusahaan, nah, akan secara sukarela menyumbangkan antara 5 sampai 10% untuk proyek, ya, bantuan pendidikan yang dicanangkan oleh Yaga Yingde Group. Nah, kemudian selanjutnya, apa arah pengembangan Yaga Yingde Group di masa depan? Nah, arah masa depan perusahaan adalah membantu sebagian masyarakat Indonesia meningkatkan pendapatan mereka, membantu lebih banyak anak-anak miskin mendapatkan pendidikan yang baik, dan berharap dapat menumbuhkan lebih banyak talenta untuk membantu pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, kemudian pembangunan perkotaan dan perkembangan teknologi. Nah, Yaga Yingde Group masuk ke Indonesia untuk mewujudkan konsep membina satu generasi, menantikan satu generasi, dan mewarisi satu generasi.
serta mewujudkan impian mengembangkan tim konstruksi dan membantu pendidikan dan bantuan siswa. Bagaimana saya bisa bergabung dengan perusahaan dan diakui? Kita perlu membentuk tim, mengembangkan tim, dan mengelola tim sehingga setiap anggota tim dapat berpartisipasi aktif dalam proyek Yaga Yingde Group ini. Nah, jadi foundation ini bisa bertumbuh bersama perusahaan dan mencapai kesuksesan di berbagai bidang. Kemudian yang keenam, setelah diakui oleh Yaga Yingde Group, tujuan dan rencana apa yang Anda miliki di perusahaan? Saya berharap untuk terus memimpin tim saya untuk terlibat aktif di bidang lain di perusahaan. Menjadi pimpinan anggota tim saya untuk meningkatkan pendapatan dan menyatukan semua anggota untuk membantu lebih banyak anak dan orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Nah, kemudian beberapa persentase kekayaan yang diperoleh dari mengikuti partisipasi perusahaan di sektor lain yang akan disumbangkan secara sukarela ke yayasan atau perusahaan. Saya berharap dapat mendirikan yayasan untuk tim saya sendiri dan mengatur anggota tim saya untuk memberikan sumbangan sukarela. Saya secara pribadi dapat menyumbangkan antara 10 sampai 20% dari hasil penjualan untuk dana perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya, departemen profesional manakah yang digunakan perusahaan untuk melindungi dana di bidang tempat kita berinvestasi? Nah, jadi Yaga Yingde Group Ltd Foundation ini memiliki 12 departemen profesional untuk memastikan keamanan dana investasi perusahaan. Nah, yang pertama ada departemen keuangan, yang kedua ada departemen R&D teknologi, yang ketiga ada departemen hubungan investor, kemudian yang keempat departemen manajemen proyek, yang kelima departemen kekayaan intelektual, yang keenam departemen bisnis internasional, yang ketujuh departemen pengembangan pasar, yang kedelapan departemen sumber daya manusia, yang kesembilan departemen perencanaan strategis, yang kesepuluh departemen manajemen risiko, ke-11 departemen penilaian pasar, dan yang terakhir yang ke-12 departemen hukum. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi acuan dan pengalaman kita bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam berkelimpahan, salam Indonesia Emas 2045. Sukses untuk kita semuanya. Om Santi 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 Om.